transaksi 16 ini masih penerimaan kas angsuran piutang. Kita lanjut, pembayaran piutang tambah data. Kemudian ini dari toko Elita. Oke, kemudian tanggalnya 20 Desember. Oke, kemudian di sini keterangannya angsuran piutang tanggal 17 Desember. Jadi klik di nomor invoice, kita pilih yang 17 Desember ini, kemudian oke. Kemudian kita lihat yang diterima 175.160 sudah pas. Berikut kita klik di kolom sebesar, seperti ini, kemudian rekam. Berikutnya ini kita batal dulu. Kita lihat transaksi 17. Transaksi 17 ini pengeluaran kas pembayaran hutang gaji bulan November. Nah, karena ini pengeluaran kas, jadinya kita ke fitur kas dan bank, kemudian kas keluar tambah. Kemudian di sini penerimanya adalah karyawan ya. Kita klik dulu. Karyawan belum ada ya di sini, jadi klik baru. Kemudian di tipe ini kita ganti dulu jadi employee. Kemudian namanya kita ketik saja karyawan. Kemudian rekam. Klik ya. Nah, berikutnya kita cari karyawan ini employee, kemudian oke. Nah, berikut tanggal. Tanggalnya sesuai transaksi 21 Desember. Oke, kemudian kita ke tabel dulu di bawahnya, kodenya kita double klik. Ini adalah pembayaran gaji bulan November ya, jadi kita pakai utang pembiayaan. Kemudian klik oke. Kita tahap nilainya ini sebesar 5.900. Kemudian baru klik di sebesar. Ini seperti itu. Kemudian kita klik rekam. Kemudian ini nggak usah keluar dulu ya. Transaksi ke-18 itu masih sama bukti pengeluaran kas juga. Jadi kita masih di sini. Penerimanya itu adalah Bank BRI. Kita klik di sini penerimanya. Bank BRI juga belum ada, jadi kita klik baru. Kemudian di sini tipenya ganti other. Kemudian di sini perusahaan jadi Bank BRI. Ini kemudian klik rekam. Ya. Kemudian ke bawah cari tadi Bank BRI, others, oke. Kemudian kita isi tanggalnya itu tanggal 22 Desember. Oke. Nah, ke bawah dulu ya, ke kodenya. Ini adalah pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman. Sehingga di sini yang pertama kita harus cari utang bank dulu. Utang bank. Kemudian oke, utang banknya sebesar 150 juta. Kemudian tahap yang kedua itu adalah beban bunga. Beban bunga sebesar 14 juta. Kemudian tab baru kita klik di kolom sebesar. Sehingga sama sesuai soal 164 juta. Kalau sudah rekam. Berikut ini kita batal dulu. Kita lihat transaksi ke-19. 19 itu pengeluaran kas angsuran hutang. Kemudian kita ke zahir, kalau hutang berarti kita dari pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha, tambah data. Nah, di sini kita klik penerimanya itu adalah Gunung Kawi. Oke, tanggalnya 24 Desember. Oke, kemudian nomor invoice-nya dulu. Ya, karena nggak ada keterangan, cuman angsuran hutang, jadi kita dari pertama aja, 23 November. Oke, kemudian tab, baris kedua,
Kita pilih yang ke tanggal 2 Desember, oke. Nah, di sini ini harus hati-hati karena yang diterima hanya 200 juta. Jadi 200 juta harus dikurangi dulu 88 juta 800 sehingga dapatlah 111 juta 200. Kemudian tab, baru kita klik di kolom sebesar, dapatlah 200 juta. Sudah, oke. Rekam. Nah, transaksi 20 juga nggak usah keluar karena masih sama pembayaran hutang ya. Kita klik di penerima. Penerima ini PT Bromo. Oke, kemudian tanggalnya 26 Desember. Oke, kemudian ini nomor invoice-nya. Kita mulai dari tanggal 20 Novembernya. Kemudian tab. Kemudian transaksi yang 5 Desember. Nah, ini juga harus kita hitung karena yang diterima 234 juta, harus kita kurangi dulu dengan 19 juta, 99 juta 900. Dapatlah 100. Kemudian klik di kolom sebesar, ini nanti dapatnya 234 juta sama sesuai soal. Kemudian klik rekam. Klik batal dulu.